sunnah yang ada. Tapi kalau di situ ada menyakiti hati bini bukan sunnah. Itu mudarat jadinya, banyak maslahat ke banyak mudarat. Tapi amun kawa satu sama lain bini-bini yang ada, yang pertama bini satu, bini dua, pos satu, pos dua, pos tiga, pos empat, ya misalnya nih akur, jangan apa-apa. Kayak gitu. Kayak pacarnya seakur, jangan ketahuan. Ya ada disiasatin nih sampai mati pian jangan ketahuan, bagus. Tapi kan anak ya kada apa-apa anu ya bedima pian mandu kada apa-apa. Pian nun racuni kita. Tapi cukup misalnya kan. Ya kadang-kadang untuk kita misalnya orang-orang berduit, ya Allah. Dan orang-orang yang janda-janda itu mau misalnya. Ya kada apa-apa, asal mau kan. Cuma jangan menuntut macam-macam kita sudah mau tuh. Jadi siasati ya lah mana jalan itu. Mengatakan menyakiti hati perempuan bukan sunnah Rasul. Itu pandang mama kita pun binian. Kita sakit hati bila mama kita disakiti orang, ya ada. Kayak itu juga kita belajar menjaga. Walaupun kita sudah salah, makanya banyak-banyak minta halal, minta ridha lawan bini itu. Bila tutung berhubungan lawan bini, minta halal, minta ridha. Berelaan lah. Pernah lah kayak itulah. Yang bini juga inggih kai. Berelaan juga. Nyaman gitu. Iya. Kayak berelaan kada pernah berelaan dua lagi bini batuntung tuh nah. Batuntung mau masing-masingnya nang laki guring, nang bini bilang, "Ha, juga sama." Kebiasaan nih ya, batuntung guring. Laki itu pelai lagi nah terbang nih ya. Jangan digatok-gatok. Ini lagi menikmati. Jangan diganggu. Wajar aja lah kayak itu tuh. Tapi mbak bangun kan duit siap aja sudah itu nah. Ada nang berdiam aja tuh ada. Allah. Nah jadi gitu tuh lah. Ini kita baca sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bihi wa fid dharain amin. Kita sambung pelajaran kita semalam sedikit. Ini kita masuk kepada yaitu alam syahadah, yaitu maksudnya alam nyata. Alam yang ada ini mana? Apa itu alam? Masih wallah itu alam selain daripada Allah. Manusia, kucing, tumbuhan, binatang, apakah? Pokoknya masih wallah selain daripada Allah alam. Itu dulu. Pada alam yang nyata ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan pegangan dalam hidup. Yang pertama apa? Yang pertama di sini syariat. Yang kedua manhaj dinamakan dengan manhaj di situ dinamakan yang pertama dengan ilmu syariat, yang kedua dengan ilmu hakikat dan tariqat. Dengan dan tariqat. Nah itu. Yang pertama ilmu syariat. Ilmu syariat adalah ilmu yang membicarakan atau yang mempermasalahkan tentang peraturan yang ditentukan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Itu dinamakan ilmu fikih ujar kita. Ya kan? Ilmu yang membahas tentang ibadah yang baik dan yang sah. Itu syariat. Sesuai syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Banyak syariat ini. Nah, syariat, ingat akan diulun semalam, syariat ini artinya jalan yang lebar, luas. Dan di situ banyak orang yang melalui jalan itu karena jalannya nyaman dijalani, luas. Truk kontainer membawa semen tuh nah, cukup lewat situ jalan. Tapi ada aturannya, ada lampu merah. Bila lampu merah berhenti, itu peraturannya di jalan yang besar nih nah. Ya kada. Bila lampu hijau jalan. Bila ada penyeberangan zebra cross, bila udah ada orang lewat menyeberang, jangan laju. Aturannya karena kita lagi di syariat, jalan yang lebar dan luas.
Pahamilah, ini ulun mencontohkan dulu di kehidupan kita. Kan ada tamsil-tamsilnya yang ribet-ribet. Ada sudah di kehidupan kita yang ada yang kita jalani ini. Makanya julun coba Bang sembahyang, praktekkan sholat itu di luar daripada sholat yang kayak ini caranya. Jalan yang lebar, syariat itu jalan yang lebar, yang luas. Jadi karena kita berada di jalan yang luas, banyak aturan-aturan. Ada toko di situ, amun parkir di muka tokoku bayar. Amun kada akun bayar berjauh. Ada orang buat aturan, yang ada aturan di jalan raya, siapa yang buat peraturan? Polisi lalu lintas, pemerintah. Ada boleh arus balik dilawan, yang ada aturannya. Ada kemungkinan besar bisa dilanggar lah. Bisa Allah fikih kayak itu juga. Dilanggar, ada yang melanggar peraturan itu. Nah ini syariat, bisa kita contohkan kayak itu. Fikih, bila ada sembahyang disambati orang ada kira-kira seperti penyembahyang saja. Tiwas betampai kada sembahyang. Bila kada sembahyang tuh jangan betampai. Orang azan masuk ke dalam rumah, jangan di situ di luar tuh belogo aja masih. Umur 50 sudah masih aja belogo. Atau umur sudah 50 masih aja bercatur di muka orang azan, masuk ke dalam. Kita jaga adab. Bakal lakukan tuh jangan jadi tetampayakan juga kayak itu kita lewat orang dikit timbul menyambat. Kan tahu orang azan masih aja bercatur. Kada tahu orang azan masih aja bertukangan jan. Nang disambetin Pang, maginnya bokoyonya, artinya berarti aku jan. Sama lah, kena sama berdua kena, yang menyambeti kena, yang disambeti kena. Kenapa yang disambeti ini ketujuan disambeti? Biar aja nyambeti kita, jadi sembahyang kita kada khusyuk juga jar. Sama mbahnya. Inya sembahyang kada khusyuk, seorang Bang, ada sembahyang aja kada khusyuk. Tapi sini khusyuk betul Kang. Kenapa? Seminggu tuntung rumah. Ada kita sembahyang kada tuntung. Tak bulik-bulik gitu kayak itu aja. Karena kada pernah kita khusyuk sembahyangnya, lihat aja. Nah, itu syariat. Yang ada amun melanggar aturan Allah, itu memang kita tahu sebenarnya. Aku tahu kalau lampu merah tuh kada boleh diterobos. Kenapa jadi diterobos? Aku nak lakas. Ya ada, kayak itu kalau aku nak lakas, urusan polisi kerja juga aja. Saya di ujung tuh ada polisi, di stop polisi. Kenapa mereka melanggar? Kada melihat kalau lampu merah, melihat cuma kada melihat lalu biar kan. Polisinya kalah bener. Dasar jujur polisi ini tarik polisi kok ada haro keluar duit imbahnya. Nah, karena hukum, karena peraturan berarti kan. Allah akan sasarikan ya kada. Kita ketujuh melanggar. Ya Allah jangan berminuman, kita mudaratnya banyak. Serah aja dah. Pas berminuman, ada pembunuhan lawan kakawanan mati. Iwas ya Allah itu pengazabnya sudah. Hinakan nih kan. Nang mati konyol, masuk neraka lah. Menurut hukum fikih jelas itu masuk neraka. Minuman misal pemabukkan dibunuh, mati dibunuh pembunuhan. Yang membunuh apa? Gustinya bertaubat. Kalah benar ya Allah. Mana mati masuk neraka pulang, nang Dupang masuk penjara dulu nih. Hanya masuk tentara. Hanya masuk apa ngarannya? Ajar bertaubat mendasar dapat hidayahnya. Itu syariat. Jadi di sini ulama juga membagi ilmu syariat itu terbagi. Di sini terbagi ilmu syariat terbagi. Yang pertama yaitu syariat zahir. Syariat zahir. Ibadah atau amal yang dilakukan dengan anggota badan atau yang dikerjakan anggota zahir seperti sholat 5 waktu, zikir lisan, bertasbih, bersalawat kepada Nabi, beristighfar, memberi istighfar atau membaca Al-Quran atau berbuat baik kepada sesama, ini amalan zahir. Apa dampaknya? Banyak dampak yang baiknya. Ya kan? Walaupun kita koyok juga misalnya, misalnya kita sembahyang 5 waktu di masjid berjamaah, kada bisa tertinggal. Sampai disanjung-sanjung orang, masya Allah, pianlah umur sudah 75 umur, rajin aja masih ke masjid. Aku nih sidin, tau lah. Sidin nang disembat tadi nih. Aku nih mulai umur 30 nih sembahyang ke masjid asal tahu aja kan. Oh iya, kau dulu kan tahu aja. Nah, itu aku informasikan dulu. Bahwa itu informasinya bahwa aku nih rajin mulai umur 30 sampai umur 75. Berjemaah terus lah, berjemaah terus. Harus bianilah. Nah, aku tuh
hilang amalannya. Lawasnya menjaga istiqomah ibadah tapi ria. Ada maka itu kan ya lo 10 tahun Sidin membangun masjid tuh nak ada pernah tahu orang siapa yang membangun masjid. Rupanya Sidin ini kada tahan juga menahan 10 tahun ini kada berkisah. Latan berkumpulan berpandiran masjid ini masya Allah asal tahu aja sebenarnya ulun yang membangun masjid ini. Tak kisah juga akhirnya menjaga pahala ini nang benar kita supaya tetap ada sampai ke langit. Gara 10 tahun hanya hilang amalan 10 tahun tadi kebaikan 10 tahun dengan bepandir 2 menit aja. Asal tahu aja kan ini masjid ini Pak aku nama Allah. Jangan macam-macam lah. Oh iya kapian kan. Aku tuh. Ada kayak itu ada benar. Kada simpun lagi fikihnya. Ya kada. Mau sudah ikhlas tuh sudah. Bila hendak nyaman kan imbah maulam masjid tinggalkan jangan sembahyang di situ. Kena di ngaran Sidin pulang masjidnya. Ikan tahu lah masjid tuh ngarannya tuh Masjid Udin Hirang. Misalnya kenapa jadi Udin Hirang? Sidin bahari bos harang. Jadi sahabat Udin Hirang misal. Kenapa ada koyo lalu ngaran masjidnya Udin Hirang? Tapi masjidnya bagus. Asal tahu itu pangaran foto. Ada lah kayak itu kan, tapi ya kada apa-apa. Amunnya ikhlasnya ada ukuran di situ kada, hatinya juga, atau Allah yang tahu. Tak hibahkan tanah sudah, geseran masjid, tinggalkan jangan wagana di situ supaya menjaga. Amun kawaha, amun kuat amalan kada masalah, amalan zahir amun kuat. Ya kada, itu amalan zahir. Apa dampaknya? Orang senang lawan kita, kenapa? Sidin ahli ibadah aja. Sidin 50% hampir 50% bahkan 60% jadi di masjid aja 5 waktu dan Sidin pengajian selalu ada. Jadi orang kain ini bisa berpotensi mati di masjid. Kenapa jadi mati di masjid ya? Wajar Sidin 70% waktunya di masjid aja. Tapi matinya pas latan behera di masjid. Behera di WC masjid misalnya balabaram ini nih. Kenapa? Orang azan sih sakit parut, maksudnya bodoh. Imam mangkat takbir kok saya sidin. Nah, bahajan. Bagaimana rupanya kekarasan mahajan keluar ada kau behinak sidin di sini nah. Pas rabah. Nah, orang mengatok-ngatok ada keluar-luar mencari abahnya kemana? Abahnya nih ya selalu di WC soalnya mati. Soal khatimah lah, kada kau juga diukur soal khatimah kayak itu tuh kada juga. Sidin hati sidin ini los saja kayak itu nah. Jadi jangan dilihat orang ini mati tabrakan matinya mati dibunuh orang ya kada mesti juga itu husnul khatimah kada mesti. Orang yang mati di masjid kada mesti juga husnul khatimah. Bus ya sidin ratan apa ngarannya ratan disesai orang maling nih lah selesai orang buka ke masjid kisah sembahyang pas sujud pulang ini hingal-hingal di bawah pas ratan sujud rupanya darah turun ke otak kayak apa kalau lah napas nih kada karuan mati ratan sujud masya Allah ya orang pulang bagusnya nya mati tapi sangka baik pulang orang loninya ya kan mati di masjid orang aja sekalinya berbeda dilihati orang namanya saya mencari tadi ini maling ini nih ya misalnya nih kan jadi kada mesti kita lah cuman Allah kadang-kadang hendak memuliakan seseorang. Allah memuliakan seseorang dimatikannya dalam keadaan yang ia kebiasaannya. Bila orangnya kebiasaan berbuat baik lawan orang, ini cara berbuat baik lawan orang itu kan mesti yang harus setiap saat setiap waktu kan juga hati kita nih susah melihat kesusahan orang, sedih melihat kesusahan orang. Bila dalam keadaan hati ya Allah kasihannya ini, nanti tuang beca tuh dikasihannya. Bulan puasa membeca aja pasti. Nyata emang kada membeca kan cari sini siang. Puasa lah pian, alhamdulillah puasa. Rata membeca, beli ke rumah pak minum juga. Artahan juga sidin salah, ada apa-apa. Amun itu gawean sidin, umas sidin lahatan puasa di pian bulak balik mantar orang berjual wadah itu nak pasar wadah. Ada uyu lah sidin. Makan membaratan bau wadah ini wadahnya ini pulang baunya nih nah. Jadi sidin lahatan meninjak becane. Ada tahan kita. Ya kada. Beli ke rumah minum sidin tapi kada betampai. Jadi amalan-amalan zahir ini efeknya atau dampaknya banyak.
Siap-siap bila kita ahli fikih, siap-siap disumpahi orang nang baik-baik. Nah itu. Jadi sumpah itu kan mesti jono kada baik. Sumpah nang kada baik tuh misalnya kalimat-kalimat nang kada baik. Dan belaki maling dia. Bagus babi tuh dia kelakuan. Dan belaki maling. Aku malingnya aja. Pulang. Jembat orang juga. Kenapa? Karena sesuai orang muar lawannya. Tapi umur ahli ibadah, rajin baca Quran, disumpahi orang yang baik-baik, ahli fikih ini. Itu zahir dulu lah. Ini menjaga zahir kita supaya di mana-mana bila kemana-mana orang tuh boleh jadi segan gara-gara orang ahli ibadah. Itu zahir. Yang kedua itu syariat zahir tadi lah, amalan syariat zahir. Kedua adalah syariat batin. Nah kita sampai sini kan. Syariat batin adalah ibadah batin atau amalan batin, ibadah yang dikerjakan oleh hati seperti zikir hati. Zikir hati ini kada maunya berhitung bila berzikir tuh. Dan kada kawa bukan suara hati lah. Zikir hati bukan suara hati. Bukan kata hati. Misalnya muntung baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kita itu zikir lisan jalan lah, zikir lisan. Allahumma sholli ala Muhammad, atau kita sholawatan kadang-kadang kayak ini zikir lisan, maulid habsyi, memuji Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Ini zikir lisan zahir, amal syariat zahir. Ya ada. Hati bang, nah di sini cara mainnya apa yang diucapkan kada berkhianat lawan hati. Kita mengaku cinta tapi hatinya ada, berarti dusta ada, dusta. Zikir hati. Jadi apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang di dalam, di luar dengan yang di dalam sama. Kan ada orang kayak itu loh Jan. Ada ini orang nih datang. Pian ke Pak Haji misalnya nih kan. Ulun nih rencana hendak maulahkan apa ngarannya di kampung nih, nah hendak maulahkan sumur gasan umum karena kita nih kadang-kadang kekaringan. Oh iya kah, kena aku menyumbang kena semen 50 sak misal. Ya kalau habis itu bang mau ucap kayak itu aja, itu kan udah menyumbang-nyumbang juga pandiruara. Artinya kan muntungnya nih bujur 50 sak di dalam bang saknya kosong, soalnya saknya jadi julungnya. Nah, kan kayak itu adalah memuji Rasulullah, pencitraan tadi. Ya Rasulullah salamun alaikum. Beli ke rumah nyari kibini. Dasar lalunya. Aku hendak ada di bari. Tahu bini uyo. Oh tutung betapas bedadai bebesu piring. Uyo bini dikarasi sidin. Nah, amalan batin kayak itu, ibadah hati, husnuzan atau sangka baik kepada orang lain. Sangka baik. Jadi melihat apa aja, jangan langsung menilai. Bila langsungnya begitu melibas di jalan tahu-tahu orang Tuhan dibalapnya diserap. Misalnya nih mudahan sarik bener sidin kalau pindah sidin balaka sedak bahira kah? Mana tahu. Balaka sebab kendaraan. Tangan kanan menggas, tangan kiri mengikuti burit. Balaka sebenar. Pusing melibas dah. Sarik bener sidin. Hendak dihampur sidin dah pulang. Kertau orang Tuhan. Kertau guru nih. Iya kan? Kertau guru melibas. Lalu lewat bakantut muara. Meninggal kantut lewat. Langsung menyambati ya Allah. Nah, ini berarti apa? Kada terpakai amalan batinnya, husnuzannya kada ada. Ya Allah apa? Dalam hadis qudsi itu anna inda zanni abdi bi, aku sebagaimana sangka hamba. Apabila kita lihat langsung bersangka kada baik, lihati nang sidin terima nang bersangka tadi pak kada baik kena akhirnya. Awak tapi kada ketujuh lah orang tuh ya. Orang tuh bilang ini pasti kayak ini. Itu tak kainya tuh. Karena menyangka orang berdahulu padahal kada kenal benar. Aku selawas tuh ya. Selawat Jokowi ini memimpin misalnya adalah mau kemana aja. Bini kur tapi bungas banget. Selawat bini Jokowi ini jadi presiden bini kur tapi bungas aja. Kalau zaman Soeharto tuh bini ku bungas benar.
Ya Allah. Kai umur 70 ditakoni. Kai nyaman mana kayak zaman pemerintahan nang Wahini lawan nang bari. Jadi nyaman dan Soeharto juga. Kenapa? Aku nih kawan masih megut kacang. Gigi ada. Ya lah beb. Selama zaman Jokowi ini aku lagi megut kacang sudah. Aku tangguk bulat warna. Makan kerupuk kan berendam lawan banyu teh. Karena dia lagi nak kerakupan tuh lagi deh. Gitu aja lah. Kan itu aja banyak kali lagi selama Jokowi jadi presiden. Biniku kata ibu mas lagi. Waktu zaman Soeharto, biniku nikah, masya Allah. Gugur aja sedikit ku angkat langsung. Zaman Jokowi ini mas gugur ketunjul warna. Tiwas kada bermata nyoba jalan. Macam-macam orang. Ini daripada kisah aja ya. Nah itulah. Jadi husnuzan atau baik sangka, menggunakan akal dan musyahadah yang ada hanya Allah saja. Ini termasuk daripada ma'rifatullah. Jadi memandang yang dipandang. Nah, memandang inilah apa yang dipandang, kada lain dan kada bukan hakikatnya Allah Ta'ala. Baik kah kada baik kah? Kenapa kada baik di sahabat hakikat Allah Ta'ala juga? Allah yang mendatangkan pada kita. Allah mendatangkan pada kita. Kenapa kada baik di hendak pada kita, di antara pada kita? Allah tuh fa'alu lima yurid, sakahendak sidin baulah. Allah tuh pakai nafsu baulah alam semesta nih, mau kada pakai nafsu mana tuntung. Makanya yang baik diulah, yang kada baik diulah. Kenapa? Supaya kita nak cerdas ini bisa memilih. Bujur-bujur orang yang tafakkarun enggak kada, yang bisa menggunakan akalnya enggak kada. Kalau toh aja kada baik kenapa dipakai? Kalau kada baik kenapa masih digawe? Berarti nya kada tafakkarun, kada menggunakan akal dan pikirannya. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Kenapa kada digunakan nih akal sehat? Itu. Jadi apa yang dilihat dan yang melihat itu namanya musyahadah. Kada lain dan kada bukan Allah Ta'ala juga yang berlaku. Bapakku sarik. Alhamdulillah aja lagi yang keluar di muntung nih, kada lagi celaan-celaan tuh kada. Kemudian mengapa musyahadah dan ma'rifat dikatakan ibadah syariat batin? Nah lah, ma'rifat kenapa jadi karena ibadah batin atau amalan batin? Musyahadah dan ma'rifat. Musyahadah artinya menggunakan akal pikiran untuk memandang yang maujud sebenarnya hanya Allah. Yang maujud, yang ada, yang sebenarnya yang kita lihat itu kada lain hanya Allah Ta'ala. Melihat anjing pang Allah Ta'ala jual aja. Hakikatnya Allah Ta'ala. Jangan disambat Allah Ta'ala binatang. Tuh kada beadab, tuh bungol ngarannya. Hakikat Allah Ta'ala. Akal dan pikiran adalah anggota batin. Akal dan pikiran itu adalah anggota batin. Adanya akal atau pikiran sesudah berbentuk manusia. Bila sudah hanya berbentuk manusia disambat itu. Bila kada berakal, kada berisi pikiran, berarti kada sempurna ini manusia. Kayak itu kalau lah orang gila, manusia, cuman kada sempurna inya punya akal. Nah jadi musyahadah ini nya kayak inilah. Inya amalan musyahadah ini harus muraqabah dahulu. Arti muraqabah selalu merasa diperhatikan oleh Allah kemana aja kita berada. Itu muraqabah amalan hendak menjadi musyahadah. Kemana aja kita berada dan kemana aja kita berjalan dan dimanapun kita berada selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Bila sudah merasa diperhatikan oleh Allah, pasti kita kada hendak berbuat sesuatu hal yang Allah murka. Misalnya nih lah kita basic kekasih yang ada. Kita mau menunjukkan yang terbaik lawan kekasih kita supaya menjadi calon pasangan hidup kita. Kayak itu kada. Kayak itu kalau lamunnya kada baik, indah di hadapannya kita nya mundur pada akun lawan kita. Nah kayak itu juga lawan Allah Ta'ala. Jadi kada hakun menunjukkan sesuatu hal yang Allah kada ridha. Bila sudah kebiasaan seperti ini, sudah kebiasaan memakai amalan muraqabah lah,
maka ini akan menuju kepada musyahadah. Bila orang sudah musyahadah ini marifat lagi sudah kedudukannya. Apa yang dipandang, apa yang memandang dan dipandang kada lain dan kada bukan zat Allah Ta'ala juga hakikatnya. Bercinta lawan zat Allah Ta'ala nikmat. Ketika menerima musibah kada pernah lagi mengeluh kesah, kada pernah lagi. Itu ciri-ciri orang yang marifat sebenarnya. Ketika menerima apapun yang ketika kadar manusia orang itu kada nyaman, sidin tetap nyaman. Nah itu ciri-ciri yang signifikan benar daripada orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Nah sedikit lagi lah. Nah di sini yang pertama daripada maksud penjelasan tadi adalah apapun saja setelah ada alam ini wajib bagi mukmin melakukan syariat, apakah syariat zahir atau syariat batin. Karena kita hidup di alam syariat lah. Kita hidup di alam syariat. Jangan berkelakuan yang orang kada senang. Jangan berkelakuan yang Allah kada senang. Itu sudah tahu aja sudah. Itu yang pertama. Karena kita hidup di alam syariat. Jangan kisah kemarifatan benar lalu kisah syariat nih kada memakai lagi. Aku nih makan kada makan, rezeki nak datang kada karamput benar. Bapak begawi mendasar rezeki kita datang aja kah? Datang dasar hak kita dicobai kada sing gawian di rumah 2-3 hari dasar kada makan. Dikarasi sidin juga tetap kada usah begawi tetap kita katakan Allah Ta'ala mendasar memberi dasar kada diberi Allah Ta'ala karena memahaminya salah. Karena haknya dasar kada sampai kepada hak marifat yang sebenarnya, makanya kada mau nangka itu. Lain orang-orang sudah memang makamnya wali Allah, dasar makam marifat kepada Allah, inya dasar berdiam di rumah, dasar datang orang menjulungi. Ini orang ini kisah marifatan tadi kisah nangka itu. Kalah dapat orang gila tuh begawi kada gin makan ninya. Aku 20 tahun aku nih jadi sudah 10 tahun hidup. Orang gila tuh langkah itu aja nagawian berbaju kada betapihan aja hidup aja gitu masih begawi kada aja. Seorang berhimmat-himmat begawi makam pindah tuha muha. Orang gila tuh pak umurnya tuh pada seorang harus masih kayak umur 30-an. Inya kada berpikiran, pian lihat orang gila tuh lihat muhanya kakak itu aja. Ya ada, tuh contoh orang kada memikirkan dunia. Ada kita nih berhimmat, pindah muha pindah betuha, umur 30 kayak 50. Ya ada. Angkatan bilang begawian tuh ya Allah, angkatan nang seton tuh diangkat sidin sorangan. Ayo bakal menuha awak. Bepanas gawian. Orang gila tuh bepanas baujan. Kakak itu panginya kada pernah garing. Han. Julun bila orang tuh lah jiwanya tenang. Orang gila tuh kisahnya aja jiwanya terganggu, padahal jiwanya tuh tenang, kan ada pikiran macam-macam, sehat. Ada kita nih kebanyakan pikiran, kebanyakan masalah apa-apa. Nah itu yang pertama. Yang kedua zikir hati atau musyahadah baik mengatakan baik sangka termasuk syariat batin. Katakan baik sangka itu jaga bujur-bujur. Itu istiqomah amalan ibadah hati yang paling bagus itu sangka baik. Lah, sangka baik. Yang ketiga ibadah tariqat pun. Ibadah tariqat termasuk daripada syariat karena adanya setelah ada manusia dan tariqat diciptakan oleh masyaikh atau para guru-guru tarekat itu diulah memang itu adalah suatu jalan untuk menuju kepada ma'rifat. Nah, kita tutup di sini dulu sedikit menjelaskan pelajaran kita sampai situ. Syariat jalan perjalanan adalah suatu tempat atau jalan yang lebar, yang luas. Ini tarekat jalan yang sempit yang bisa dimuati jalan satu orang aja. Adalah peraturan di situ kada ada peraturan, tapi ada kada gangguan. Bisa jadi ada. Ada lubang bisa, ada tunggul bisa. Kita cuman kita berhati-hati melihat berjalan. Tarekat itu jalan yang sempit. Hanya orang-orang yang hakun berjalan di situ tuh. Karena di situ mobil kada masuk, kendaraan pun ngalih. Jaka kawa tuh berjalan kita di situ baju aja tak kait-kait paku. Cuman kita melihat sudah gangguannya. Kawa mengelak lah kawa, pacul baju. Cakap bahasa ulama tuh hendak baju itu betul lanjang bulat aja lagi berjalan di tarekat tuh. Dan sudah paham, ini akan menuju kepada jalan yang besar tadi juga pulang akhirnya. Bergaulnya lawan masyarakat tapi jadi sudah. Nah itu. Nah jadi mungkin lah itu dulu lah. Mudahan paham lah. Ulul pikir paham. Ulul pikir paham aja. Sudah. Ma'amalakannya aja lagi kena. Mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat keluar kan?
kucingnya. Angkat san. Nah, asik nih mainan. Angkat kucingnya. Nah jadi itu dululah yang dapat kita dengarkan dan pelajari sama-sama. Ini tikusnya anak belajar juga tuh. Anak jadinya belajar. Nah jadi mudah-mudahan lah bermanfaat kita berataan. Sekali lagi juga kita sama-sama belajar kalau udah masuk mengajar. Kita sama-sama berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu ma'rifatullah ini mendapat oleh Allah diberikan hak dapat kepada diri kita lah. Ulun yakin kawaja. Kawa ulun yakin kawa insyaallah. Belajar kita bujur-bujur lah, minta pada Allah bermunajat, ya Allah berikan kemudahan untuk marifat kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang yang diberikan kemudahan untuk marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi mudah-mudahan berkah kita berkumpulan ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan walafiat lahir dan batin. Dan mudah-mudahan bubuhan yang sudah hadir di majelis ilmu diberikan kesehatan walafiat, rezekinya diberikan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah rezekinya, diberikan keluasan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dikabulkan segala hajat bubuhan pian berataan. Dan mudah-mudahan keluarga kita, dan sanak kita, tetangga kita yang lagi sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan walafiat lahir dan batin. Dan orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya. Dan mudah-mudahan diberikan anak-anak kita ini anak-anak yang saleh dan salehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan negara dan bermanfaat buat agama juga, amin ya rabbal alamin. Alatikani wa qali man salafana salih ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.